Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, kita minggu kemarin nggak sempat kuliah ya. Baru sekarang kita tatap muka. Ini baru pertemuan pertama. Oke, ini ada 17 orang ya. 17 orang yang hadir pada pertemuan pada siang hari ini. Ini semester berapa? 2 ya? Iya Pak, semester 2. Oke, semester 2. Jadi kita mempelajari fisika farmasi 1 ya. Karena fisika farmasi ada 2, fisika farmasi 1, fisika farmasi 2. Baik ya, sudah kenal saya kan? Belum? Sudah kenal belum? Sudah pernah saya ngajar? Belum ya? Belum. Belum ya. Baik, saya Pak Junedi ya, Pak Jun, dipanggilnya Pak Jun saja. Itu sehari-hari bertugas di Poltekkes Jakarta 2. Di Politeknik Kesehatan Jakarta 2. Saya dari jurusan farmasi ya, di Percetakan Negara ya, tapi sekarang lagi bekerja di Berbantukan sebagai pembantu direktur lah ya, anak buahnya direktur. Jadi tempatnya ada di Blok M ya. Barusan saya ikut menghadiri pelantikan pejabat struktural ya, mau nggak mau ya harus ikut, hanya telat kuliahnya. Baik, saya membawa mata kuliah fisika farmasi. Dan kalau dulu itu kalau masih ada matematika fisika, saya mengajar juga matematika dan fisika. Tapi sekarang saya mengajar fisika farmasi, praktikum fisika farmasi ya, juga praktikum kimia ya. Kalau di Percetakan Negara saya juga tambah praktikum kimia. Baik, mungkin saya perlu absen satu persatu dulu ya, kenal ya, biar tak kenal maka tak sayang, makanya harus kenal dulu nih. Ya, harus kenal dulu nama-namanya siapa saja. Tolong di videonya dibuka ya. Videonya dibuka biar saya bisa kenal wajahnya ya. Karena kekurangan kuliah sekarang ini itu adalah wajahnya tidak kenal ya. Sehingga kalau ketemu di jalan itu nggak sadar atau nggak tahu ya bahwa itu adalah muridnya atau mahasiswanya. Ya, ini saya buka dulu perkuliahan, hadiran ada. Oke. Kan 16 kali pertemuan sudah dirancang ini ya. Daftar kelas. Oh, daftar kelasnya kayaknya belum dibuka nih. Daftar kelasnya belum dibuka. Jadi namanya belum ada. Nah. Mungkin ada yang biasa menghubungi sekretariat. Dihubungi sekretariatnya, kelasnya belum dibuka. Siapa PJ-nya? Bu Mbak Anita ya? Mana Mbak Anita? Oke, baik Pak. Dihubungin ya sekretariat, kelasnya belum dibuka. Oke, saya langsung aja ke pertemuan pertama, yaitu tentang pendahuluan fisika farmasi ya. Kenapa Anda harus mempelajari fisika farmasi ya? Tolong nanti ketika saya minta dibuka web video webnya dibuka ya, biar saya kenal ya. Oke, nanti absennya belakangan setelah selesai. Saya izin share screen ya. Izin share screen. Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Sudah terlihat ya. Mata kuliah fisika farmasi 1 nih, sorry salah. Nih konsepnya tapi sama.
Mata kuliah fisika farmasi ini membahas tentang fenomena fisika, ya, fenomena fisika molekul obat, excipient, diaplikasikan pada pengembangan formulasi dan sediaan farmasi. Tentu konsepnya adalah konsep tentang fisika, tentang larutan, sifat larutan, tipe-tipe larutan, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan osmosis. Tentu juga mempelajari tentang pengertian larutan, solut, solvent, interaksi bahan pelarut dan terlarut. Ya, ini sama konsep teorinya tentang distribusi zat larut, sifat larut koligatif, ya, isotonis dan isohidris. Nah, ini kalau kita lihat skemanya, ya, biar Anda tahu apa konsep map-nya atau peta dari fisika farmasi seperti ini, ya. Peta fisika farmasi yang perlu Anda ketahui seperti ini. Kita mulai dari suatu senyawa kimia, ya. Tentu sebagai suatu senyawa kimia, ya, misalnya air, ya, H2, air H2O, kemudian hidrogen, oksigen, ya, NaCl dan sebagainya, H2SO4, itu tentu mempunyai sifat-sifat kimia, ya, mempunyai sifat-sifat kimia. Nah, sifat-sifat kimia ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap fenomena di bidang farmasi. Ya, sifat-sifat kimia, fisika kimia ini akan berpengaruhi fenomena-fenomena di bidang farmasi. Nah, sifat-sifat fisika kimia ini, ya, ini tentunya juga akan dapat nantinya menentukan suatu formulasi atau preformulasi, ya, awal formulasi maupun pada formulasi suatu sediaan. Jadi dari senyawa kimia kita akan mendapatkan suatu sifat-sifatnya, sifat-sifat fisika kimia. Nah, sifat-sifat fisika kimia ini nanti akan berpengaruh pada waktu pembuatan formulasi obat. Karena Anda di bidang farmasi tentu nggak jauh dari preformulasi, ya, entah itu nanti sediaan tablet, pil, sirup, ya, solvent atau pelarut, ya, kemudian sediaan-sediaan racikan, itu tentu sangat berpengaruh pada sifat-sifat ini, sifat-sifat fisika dan kimianya. Ya. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat fisika dan kimia, tentu kita mempelajari fenomena-fenomena ini, ya, bab-bab ini. Misalnya reologi. Reologi itu menentukan kekentalan, ya, atau kalau fisika dasar namanya viskositas. Koloid, ya, koloid, ya, itu juga menentukan, ya, karena ini sediaan larutan tentu dalam bentuk nano, ya, nanomikron, ya. Kemudian kinetika reaksi, mikromeritik dan fenomena antar muka. Ini sebagian kecil yang memang kita nanti akan pelajari dari fisika farmasi ini, ya. Nah, sifat-sifat kimia ini nanti ditentukan oleh hal-hal ini. Kekentalan, koloid, kecepatan reaksi, ukuran partikel, dan ketegangan permukaan. Ya. Nah, tentu untuk menetapkan ini semua, ya, kita harus mempunyai suatu metode. Nah, metode inilah nanti yang akan dipakai untuk mendukung kita membuat suatu sediaan preformulasi. Ya. Jadi Anda kalau mempelajari yang namanya fisika farmasi, Anda mempelajari semua ilmu, ya. Semua ilmu ada di fisika farmasi. Itulah sebabnya maka disebut fisika farmasi. Semua mata kuliah, ya, mata kuliah eksak di berbagai jurusan, ya, di berbagai jurusan. Misalnya di kedokteran. Di kedokteran ada yang namanya apa? Fisika kedokteran. Ya, para dokter itu mempelajari fisika. Ternyata bahwa fisika, rumus-rumusnya, hukum-hukum ada di mata kuliah fisika kedokteran. Nuklir, ada namanya fisika nuklir. Ya.
Kalau Anda jurusannya kimia, ada namanya fisika kimia. Kalau Anda di jurusan geofisika, fisika bumi ada namanya, fisika atau geofisika. Nah, di ekonomi gimana? Di IPS ya. Nah, di IPS ada sekarang namanya fisika ekonomi. Ya, fisika ekonomi. Jadi, semua mata kuliah ada berhubungan dengan yang namanya fisika. Oke. Di farmasi juga gitu, kita kenal namanya fisika farmasi. Di fisika farmasi itu mata kuliah yang terlibat di dalamnya tentu yang pertama fisika, kemudian farmasetika, ya, terutama teori-teori farmasetika itu terlibat di dalamnya, kimia, biologi, statistik, ya tentu matematika ya. Anda kalau belajar fisika harus mengerti tentang matematik. Itu enggak? Kalau Anda tidak bisa matematik, maka Anda tentu tidak bisa fisika. Ya. Karena oleh ilmu fisika ngitungnya dari situ. Tapi kalau Anda bisa fisika, Anda pasti bisa matematik, gitu kebalikannya. Kalau Anda bisa matematik, belum tentu bisa fisika. Kalau Anda bisa fisika, pasti bisa matematik. Oke, ini nanti kita perdalam lagi di bab selanjutnya. Nah, penilaian. Untuk penilaian kita ambil kuis ya. Presensi plus kuis itu udah jadi satu ya. 10%. Tugas kita 15%, UTS 30%, UAS 45% ya. Oke, nanti kita lihat biasanya sih kalau ujian seperti ini saya lihat nanti hasil akhirnya. Oh, UTS-nya bagus-bagus ya. UTS-nya nilainya 70 ke atas semua. Ya, tentu itu saya kasih bobot tinggi ya, bisa 40 nih. Kalau UAS-nya jelek, kita lihat lagi. UAS-nya jelek misalnya rata-rata cuma 50 ya. Oke lah kita perkecil nilainya. Seperti itu ya. Jadi hak prerogatif ada di dosennya. Tinggal nanti kita dari kuis atau dari tugas ya yang dikumpulkan. Nah, untuk tugas atau tugas kelompok atau tugas individu ya, itu terserah Anda nanti. Artinya saya kasih kebebasan. Kalau dikasih tugas nggak perlu lagi seperti anak-anak SMA, ayo kumpulkan enggak. Saya kasih tugas, Anda nanti saya akan kasih email untuk pengumpulannya ya. Nanti di situ kumpulin ya. Silakan dikumpulkan. Kalau yang nggak ngumpulin gimana Pak? Ya silakan ya. Kalau nggak ngumpulin ya nanti dinilai penambahan nilai atau apa tidak akan ada nilainya. Oke. Jadi semua terpulang pada kemandirian sebagai mahasiswa. Nah, ini bukunya ya. Buku yang perlu Anda miliki, Farmasi Fisik jilid 1 dan Farmasi Fisik jilid 2. Kalau mau beli murah itu di daerah Senen ada ya, paling 50.000 lah paling mahal. Tapi kalau di Gramedia itu lumayan harganya ya. Bisa 200 atau 300.000 nih per buku. Oke, karena kita mempelajari fisika farmasi 1 dan 2, maka dua-duanya mudah-mudahan bisa dimiliki. Oke. Ini kalau yang agak tebelan bukunya ada edisi 5, Martin, Farmasi Fisika dan Ilmu Farmasetik. Ya. Martin, ini di buku di Gramedia ada nih, harganya 500 ribuan ya, kalau nggak salah. Oke. Ini Alfred Martin, James Warwick, Farmasi Fisika. Oke. Ya, itu awal pendahuluannya. Kita coba lagi, masih pendahuluannya. Coba lihat absennya sudah belum. Oh, masih belum terbuka absennya. Oke, lanjut saja. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya.
Dasar-dasar dasar-dasar farmasi fisika. Sudah? Sudah, Pak. Oke, ya takutnya hacking. Oke, tolong nanti selagi kita kuliah ya, ketika saya bertanya, tolong ada yang nyaut ya, 1 atau 2 orang. Ya, jangan diem aja. Kalau diem aja kayak seperti saya ngomong sama alam gaib ya. Saya ngomong nggak ada yang nyautin gitu. Ya misalnya, apakah sudah ngerti semua? Ya sudah Pak atau belum? Kalau belum di mana? Silakan juga kalau ingin yang bertanya boleh pakai kolom chat ya. Kalau misalnya ingin bertanya boleh pakai kolom chat dan sebagainya ya. Karena kita masih dalam kelas Zoom ya. Ada kekurangan dalam kelas Zoom yaitu apa? Biasanya saya kalau ngajar farmasi fisik itu pakai coret-coretan, megang spidol di papan tulis ya. Coret sana, coret sini ya. Tapi ini ada kekurangannya sehingga ya ada batasnya ya, ada terbatasnya. Tapi kalau secara online gini, untungnya itu kita tidak terikat oleh ruang dan waktu ya. Kapanpun misalnya ada kelas kita berhalangan, kita bisa janjian di waktu yang disepakati. Oke. Maaf Pak, Ya. absensi kelas sudah dibuka. Oh sudah. Oke. Oke, makasih. Nanti ya kita Ya. terakhir aja. Oke, ini terlihat ya. Nanti filenya nggak usah di screenshot lah. Nanti filenya akan saya berikan ke PJ-nya. Oke, farmasi ya merupakan salah satu bidang ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pengobatan. Karena farmasi itu adalah inti dari pengobatan itu sendiri. Ya dari zaman dulu ya. Itu orang pasti sudah mengetahui tentang farmasi. Mungkin kalau dari zaman dulu pengobatannya berupa herbal ya atau zat-zat dari binatang, kulit, ya tulang ya, itu mereka sebut sebagai pengobatan. Ya. Tapi sejak abad-abad Islam itu sudah diketahui bahwa alih-alih kimia itu sudah muncul dan melakukan pengobatan secara kimia. Nah, farmasi menyediakan zat aktif yang berefek pengobatan pada suatu penyakit yang dikenal sebagai obat. Nah, maka disinilah farmasi menghasilkan obat yang disesuaikan dengan jenis penyakit, kebutuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Farmasi bukan merupakan ilmu pasti, akan tetapi berupa ilmu terapan. Anda masuk ke farmasi, itu kalau di universitas masuk ke rumpun Fakultas MIPA, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, MIPA. Ya. Di Fakultas MIPA itu biasanya banyak ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu murni. Seperti misalnya MIPA jurusan matematik, biologi, kimia ya. Tapi kalau farmasi masuk ke ilmu terapan, tapi biasanya farmasi itu juga masuk di kelompok MIPA. Tapi ada beberapa universitas yang pisah sendiri farmasinya ya menjadi departemen farmasi ya. Dalamnya ada S1 farmasi, ada D3 farmasi, ada D4 ya. Ada apoteker ya, ada magister farmasi dan doktor farmasi. Oke, jadi sebagai ilmu terapan ya maka dia merupakan gabungan ilmu pasti dan seni. Farmasi juga membutuhkan ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu manajemen, ilmu kimia, ilmu teknologi, ilmu seni, dan lain-lain. Salah satu ilmu di atas yaitu ilmu fisika. Maka digabunglah ilmu-ilmu tersebut menjadi suatu ilmu baru yang namanya disebut farmasi fisika atau fisika farmasi ya. Kadang-kadang Pak, yang benar apa? Farmasi fisika atau fisika farmasi? Ya, saya sih nggak bisa nyebutin salah benarnya. Kita enaknya sajalah. Yang paling penting adalah Anda nilainya dapat A. Ya, Pak, saya
farmasi fisika, oh silakan. Pas saya nyebutnya fisika farmasi, ya silakan. Ya, yang penting intinya dapat. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara mencampur bahan dengan bahan lain dan atau pelarut, meracik, memformulasi sediaan farmasi, baik padat, cair, ya, padat maupun steril. Ya. Nah, kemudian dilakukan pengujian secara in vitro dan in vivo. Anda ngerti nggak in vitro dan in vivo? Pernah ada yang tahu? Kalau in vivo itu percobaan di dalam makhluk hidup, kalau in vitro di luar makhluk hidup. Oke, benar ya. Ada yang lain pengertiannya? In vitro dan in vivo biar kelas kita hidup bisa kita diskusi dua arah. Ada yang masih pendapat lain? Sebutin namanya. Tadi siapa? Zahira, Pak. Oh, Zahira ya. Nih, karena saya saya zoom, saya kecilin jadi nggak kelihatan orangnya. Oke, benar ya Zahira ya. In vitro, in vivo. In vivo katanya makhluk hidup, kalau in vitro di luar makhluk hidup. Oke ya. Seperti misalnya kemarin lagi trennya vaksin ya. Vaksin itu sebelum disuntikan ke manusia ya, disuntikan ke manusia itu dilakukan percobaan ke mana? In vitro dulu ya. In vitro. Vaksin itu diuji kadarnya dengan suatu alat ya. Kadarnya suatu alat ya. Itu ada alat-alat uji vaksin secara in vitro dulu. Kalau ternyata kadarnya bagus, maka dilanjutkan ke makhluk hidup. Pertama ke hewan dulu kan, hewan coba. Bisa mencit, kelinci, primata ya, atau yang lebih besar lagi ya kambing dan sebagainya. Kemudian setelah itu sukses, dicoba ke uji coba manusia. Ya, nah uji coba manusia ini harus pakai informed consent ya, karena manusia yang diuji itu kan belum tentu sukses, bisa meninggal atau bisa bagaimana ya, maka ada perjanjian khusus ya. Kalau manusia bisa sukses ya, dicoba lagi uji secara klinisnya ya, misalnya ada puluhan orang diuji, ratusan orang, ribuan orang. Kalau itu sukses lagi, diuji di suatu negara. Misalnya dengan iklim tertentu, di Brazil misalnya panas, coba diuji cobakan efektif apa enggak. Di orang-orang yang di iklim dingin ya di Eropa, vaksinnya dicoba sukses apa enggak ya. Mempunyai efikasinya berapa ya, kalau tinggi sukses kalau 90%. Dicoba di Indonesia sukses. Nah, jadi kemarin-kemarin kan ada waktu wah Indonesia jadi kelinci percobaan, padahal enggak ya. Padahal itu artinya memang berdasarkan ilmu pengetahuan, orang-orang yang ikut disuntik itu juga orang-orang yang telah menandatangani persetujuan, informed consent ya. Tuh. Kemudian farmasi fisika atau farmasi ya dalam bahasa Yunani disebut farmakon. Farmakon artinya medika atau obat. Dengan fisika, ilmu yang mempelajari tentang sifat fisika dari suatu zat. Jadi farmasi fisika adalah cabang ya dari atau hubungan antara fisika dan farmasi ya. Di dalamnya ada kita mempelajari sediaan-sediaan farmasi, farmakokinetik, farmakodinamik ya dan sebagainya. Tentu juga mempelajari analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa organik dan anorganik. Beserta juga tentang sifat-sifat fisikanya. Oke, dengan adanya perkembangan teknologi ya, ini kita lihat perkembangan teknologi sekarang kan pesat sekali ya. Pesat, farmasi fisika juga tentu dituntut semakin berkembang ya. Bukan hanya mempelajari teknologi farmaseutik, tetapi mempelajari bagaimana sistem penghantaran ya, bagaimana sistem penghantaran bekerja. Kemudian memberi respon terhadap pasien. Misalnya dalam hal penghantaran obat molekuler
skala nanopartikel, dan mikroskopis. Oke, kalau kita kenal yang sekarang ini minum obat ada larutan ya, pakai sirup manis ya, kemudian ada tablet, ada bentuk pil, kalau anak kecil mungkin pakai puyer ya, atau diteteskan ya. Tapi semakin ke sini itu berkembang sangat pesat. Kalau orang yang misalnya penyakit jantung itu obatnya biasanya hanya ditempel aja ya, ditempel secara ini sebelah kanan udah namanya obat transdermal ya. Obatnya ini nempel kayak di Tensoplast ya. Ditaruh di situ dan itu obat sudah akan masuk ke jaringan dermis tubuh yang masuk ke dalam melalui pembuluh darah dan itu sudah sangat berfungsi. Ya. Jadi hati-hati karena orang-orang jahat sekarang ini juga menggunakan obat tempel ini ya, tempel aja orang nanti akan pingsan ya. Akan pingsan sehingga bisa dilakukan kejahatan. Ya. Nah, obat-obat tempel, ada obat yang ditaruh di bawah lidah, ya, ada yang pakai disemprotkan saja di hidung, sudah bagus ya. Itu perkembangan sekarang lebih maju, karena juga sekarang ada lagi model nanopartikel. Ya, nanopartikel itu kalau kita hitung 10 pangkat minus 9. 10 pangkat minus 9 gram ya kalau kita dalikan gram. 0,00000-nya ada 9 ya. 1. Jadi untuk menimbang obat aja kan 1 miligram. Ya, 1 miligram itu nggak boleh ditimbang kan kalau di praktek resep ya. Minimal harus berapa untuk pertimbangan obat? 50 miligram kalau kita nimbang obat. Di bawah 50 miligram maka harus dilakukan pengenceran. Tapi kalau teknologi nano, wah itu udah sangat nano ya, 10 pangkat min 9. Tapi sebelumnya ada kita teknologi mikroskopik. Ya, mikroskopik yang sekarang banyak obat-obat pakai mikroskopik ya, 10 pangkat minus 6. Kalau nano lebih hebat lagi, nanopartikel ya. Oke. Lalu hubungan farmasi dengan ilmu fisika apa? Ya, hubungannya ya erat-erat aja ya, baik-baik saja katanya. Oke, tentu hubungannya adalah bahwa ilmu fisika ya dan ilmu farmasi itu sangat terkait erat ya. Hal ini berhubungan dengan sifat-sifat fisika, kemudian cara pembuatan dan formulasi obat ya yang selalu mengandalkan hukum-hukum fisika. Kemudian ada juga kalau sudah jadi obat, pengaruh efek pengobatan serta kestabilan obatnya bagaimana. Obat yang sudah jadi, ya obat yang sudah jadi itu nanti disimpan di dalam suatu wadah. Nah, obat itu bertahan apa enggak ya dalam penyimpanan. Nah, untuk bertahan itu kan dia dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternalnya, perubahan fisika, perubahan kimia, ya, perubahan mikrobiologi itu harus dilihat. Ya. Tuh. Kemudian sifat-sifat fisika yang perlu kita pelajari adalah misalnya massa jenis, momen dipol, ya, konstanta dielektrik, indeks bias, rotasi optik, kelarutan, titik lebur, titik didih. Nah ini ya, ini yang kita akan pelajari nanti di fisika 1 ini. Sifat-sifat fisika ini tentu akan menentukan kemurnian dari suatu zat yang akan dijadikan obat. Jadi dengan mengukur sifat-sifat fisika di atas, maka murni atau palsunya suatu zat dapat diketahui. Selain itu, berdasarkan sifat-sifat fisika ini juga akan menggiring seorang farmasis dalam memformulasi suatu zat, baik yang dapat maupun yang tidak dapat dibuat menjadi sebuah sediaan, yang akhirnya akan menghasilkan suatu sediaan yang farmasi yang bermutu dan berefek. Ya. Jadi obat-obat sekarang sudah sangat canggih ya, karena cukup dengan skala kecil saja dia sudah dapat menjadi efek pengobatan. Ya, jadi nggak perlu lagi sampai berapa gram gitu kan, hanya inti molekulnya saja. Ya. Nah di bawah ini ada gambar-gambar yang sebelah kiri ini
itu biasanya dipakai untuk digunakan untuk menentukan titik lebur ya, atau jarak lebur dari suatu zat. Misalnya untuk zat-zat misalnya vanilin ya, yang baunya kayak vanila itu, terus benjokain ya, itu bisa dilihat titik leburnya. Kalau zatnya itu asli, misalnya benjokain, titik leburnya 230 derajat. Kalau ada sampel yang titik leburnya di bawah itu atau di atas itu, maka dinyatakan bahwa melting point-nya itu tidak sesuai. Yang di tengah ini namanya polarimeter ya, untuk menentukan indeks, untuk menentukan rotasi optik dan rotasi jenis. Ini biasanya untuk menentukan gula ya. Gula, lihat rotasi optik, rotasi jenis. Fruktosa, sukrosa ya. Ini dilihat polarimeter. Kemudian yang sebelah kanan ini biasanya kita sebut sebagai spektro ya, spektrofotometer UV-Vis. Ini digunakan untuk menentukan kadar suatu zat. Kemudian juga bisa digunakan untuk analisis senyawa ya secara kualitatif ya. Ya, insya Allah kita punya semua alat ini ya. Di IKIFA kita punya semua. Sampai sini ada mau ditanyakan? Cukup? Oke, lanjut ya. Peranan ya, peranannya apa sih ilmu farmasi? Ya, dari awal-awal tadi sudah saya jelaskan peranannya ternyata banyak ya. Ya tentu kita sebagai farmasis harus mengerti tentang apa? Farmasi fisika atau fisika farmasi ini. Kalau nggak ngerti, ya gimana kita akan membuat suatu obat yang baik. Ya, obat yang baik gimana? Ya, obat yang baik adalah obat yang memenuhi standar-standar CPOB, cara pembuatan obat yang baik. CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Sudah pernah belajar CPOB di semester 1? Udah belum? Belum ya? Oke. CPOB, nah dari CPOB itu tentu yang pertama diperiksa dulu adalah bahan baku obatnya. Ya. Nah, bahan baku obat itu murni atau tidak murni. Obat itu bisa dikatakan murni kalau sesuai dengan standar. Nah, untuk mendapatkan standar itu tentu harus dilakukan pengujian. Pengujian apa? Pengujian fisik. Pengujian fisik. Nah, pengujian fisiknya apa? Ya misalnya kalau secara organoleptik ya, organoleptik. Misalnya obat tersebut vanila ya, itu pasti berbau vanila. Kita cium, namanya organoleptik. Kemudian pakai mata dilihat, oh kristal. Dipegang pakai tangan, oh memang benar nih. Kita cium, ternyata bau vanila. Apa itu cukup? Enggak juga, karena kemungkinan serbuk itu dicampur dengan serbuk yang lain yang putih. Ya, jadi dia enggak murni. Nah, untuk lihat kemurniannya gimana? Ya tadi pakai melting point. Ya, pakai titik lebur. Zatnya apa? Masih belum sempurna juga, dilihat kadarnya ya, kadarnya dengan menggunakan spektro. Kalau dia memang 100%, maka itu dikatakan zatnya murni dan itu bisa digunakan untuk obat ya. Tuh. Kayak farmasi fisika mempelajari obat, mempelajari zat aktif dan eksipien. Farmasi fisika itu mempelajari sifat zat aktif dan eksipien. Bahan pembantu ya. Eksipien itu bahan pembantu. Misalnya kalau membuat tablet, eksipiennya apa saja pembuatan tablet? Ya, ada yang tahu eksipien pembuatan tablet apa aja? Nah, siapa yang tahu ada eksipien pembuatan tablet? Apa? Contoh satu aja. Sebutin.
Amilum. Ya, satu. Terus yang kedua apa? Excipient tablet. Polipinil pirolidon, PPV. Ya. Ya, kalau sekarang zaman canggih Anda tinggal ketik aja excipient tablet, klik, udah muncul dia tuh ya di internet. Banyak, kamu tinggal sebutin aja nama-namanya ya. Tapi kalau kuliahnya pakai HP susah kita bereksplorasi. Kalau kuliahnya pakai laptop, misalnya ini apa sih excipient, klik langsung. Oh, excipient itu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Misal dalam hal melarutkan zat aktif. Jika senyawa obat tidak memiliki sifat kelarutan yang baik, maka farmasi fisika mempelajari bagaimana senyawa tersebut dibantu kelarutannya. Ya. Kan ada nih senyawa-senyawa ternyata tidak larut, nggak bisa larut dalam larutan. Misalnya kita ingin membuat obat dengan menggunakan zat yang larut dalam gliserin, nggak bisa larut. Nah, perlu apa? Penambahan zat penambah, misalnya surfaktan berupa twin, span, alkohol, gliserin, dan lain-lain. Kemudian ada juga pemilihan zat ya dalam bentuk turunannya berupa garam, misalnya zat dalam bentuk basenya seperti piridoksin HCl ya piridoksin HCl. Ini larut dalam air nih, sangat mudah dilarut dalam air. Kemudian kelarutan dibantu dengan adanya reaksi kompleksometri, misalnya iod. Anda pernah lihat iodium ya, iod ya. Iod. Nah, iod itu dibuat dari larutan kompleks antara air dan kalium iodida. Iod kompleks. Maka iodium, kristal iodiumnya bisa larut. Kristal iodium bisa dilarutkan di dalam larutan NaY atau Ky dengan air. Ya. Selain itu, senyawa tersebut dapat diformulasi dalam bentuk sediaan yang diperuntukkan bagi zat-zat yang tidak dapat larut, yaitu suspensi. Kemudian juga yang kedua, ya, kegunaan apa sih farmasi fisik? Yaitu mempelajari pengujian sifat molekul zat obat agar memastikan tingkat kemurnian senyawa tersebut ya, sehingga senyawa akan diformulasi benar-benar pasti asli dan murni ya. Tadi saya sudah jelaskan pasti asli dan murni dan memenuhi standar. Maka pengujian tadi dapat menggunakan refraktometer, rotasi optik, polarimeter, massa jenis, sphygmometer ya dan sebagainya. Ini ada alat-alat gambar yang ini refraktometer. Refraksi kalau itu biasa, kalau di fisika namanya pembiasan cahaya, refraksimeter ya. Kalau Anda punya kacamata ada refraksinya. Kemudian viskometer, kelarutan kekentalan, pakai alat namanya viskometer Brockfield. Kemudian yang kanan ini namanya viskometer kapiler ya, dari kaca ya. Ada pembuatan dari kapilernya, viskometer Oswald namanya. Ya, ini kita punya ya, yang kanan punya. Yang ini juga punya nih ya, infrarefraktometer. Kemudian apa yang gunanya lagi fisika farmasi? Mempelajari kestabilan obat. Kemudian dari itu kita menentukan apa ya? Menentukan expired date-nya, ED. Menentukan expired date-nya ya. Jangka waktu tertentunya. Kita bisa tetapkan dengan namanya pelajaran kinetika reaksi. Karena yang namanya stabilitas obat ya, itu kan
ada waktunya, ya. Masa stabil sampai puluhan tahun enggak, ya. Ada obat yang stabil hanya hitungan 3 tahun. Ada hitungan cuma berapa, bahwa obat-obat vaksin ya itu nggak lama ya. Obat-obat vaksin itu paling hitungannya bulan ya, nggak sampai 1 tahunan. Makanya kalau vaksin itu pemerintah ngejar jangan sampai obat vaksin yang sudah didatangkan di Indonesia belum disuntikan udah expired, karena waktu expirednya sangat singkat ya. Makanya pemerintah seperti ngejar-ngejar penduduk, tapi penduduknya ogah-ogahan itu ya. Padahal harga vaksin itu mahal, pemerintah membeli dengan uang yang dipotong dari rakyat juga ya. Uang yang diambil dari rakyat juga, dari pajak ya. Itu diambil kemudian dibelikan vaksin, sudah dibeli vaksin nggak mau lagi divaksin. Ya, itu ya sayang. Jadi obat yang dibuat harus tetap stabil selama proses distribusi agar diterima oleh pasien. Obat masih dalam keadaan yang stabil. Tidak ada pengurangan aktivitas atau terjadi kerusakan zat aktif. Melalui penerapan farmasi fisika itu dapat diterapkan beberapa poin. Yang pertama, kadaluarsa ya. Yang kedua, pengukuran kadar zat aktif. Yang ketiga adalah pengujian partikel ya. Biasanya untuk pembuatan tablet. Nah, pengujian keefektifan itu dalam tubuh manusia ya. Ini uji coba ini menyatakan kecepatan sediaan dalam melarutkan zat sehingga penguji tersebut berefek dalam tubuh manusia. Misalnya pengujian kestabilan fisis yaitu pengujian pada sediaan emulsi yang dikenal dengan istilahnya kondisi yang dipercepat atau stress condition, yaitu sediaan ditempatkan pada 2 suhu yang berbeda, yang suhu dingin dan suhu panas. Dilakukan dalam 10 siklus. Kalau suatu pabrik ingin melihat kestabilan obat, maka pabrik tersebut harus menyimpan obat tersebut dalam suhu yang ekstrim. Misalnya suhu minus, kalau obat itu mau diekspor ke Eropa, suhunya minus, ya minus 10, minus 20. Kalau misalnya mau ke Afrika, suhunya harus sekitar 40 atau 50 derajat Celcius. Hancur apa enggak? Ya. Kemudian Pak, apakah harus dalam 10 tahun, 15 tahun? Enggak. Jadi ada namanya uji stabilitas dipercepat. Ya, bisa mewakili data statistiknya. Cukup obat itu disimpan selama 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya, maka dia sudah mewakili kalau nanti obat itu akan dipakai selama 20 tahun ya. Oke. Ini kita perkenalan pendahuluan seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, pertemuan pertama saya belum buka ya. Oke, dibuka ya itunya ya. Sarah Permata Lela Pak. Ya, ini di mana Sarah? Lagi di rumah? Di rumah, Pak. Di rumah. Hujan nggak di rumah? Di sini di Blok M lagi hujan nih. Hujan nggak sana? Halo? Rumahnya di mana nih? Di Tangerang, Pak. Oh, nggak hujan ya? Hujan, Pak. Hujan juga? Ini makanya sore nggak jelas. Oh, pantas Sarah. Ya, di sini juga hujan besar nih. Sarah Fauzia. Hadir, Pak. Sarah, ini di mana? Tempat kerja apa di rumah? Lagi di rumah, Pak. Oh, ini kelompok ini semua ada di rumah ya? Atau ada yang kerja? Ada, Kak. Ada yang lagi di tempat kerja. Oh,
Ini kelas semester 2 udah ketemu belum sesama teman secara apa? Luring. Udah, Pak. Udah ya. Pak. Sylvia Yuni Trianingsih Hadir, Pak. hadir. Anissa Rahma Hadir, Pak. hadir. Gita Amelia Puspitasari. Hadir, Pak. Mana Gita? Ya. Gita. Yusnia Rahmayani. Hadir, Pak. Ya. Roida Hotmauli. Hadir, Pak. Hadir. Florita Ningsi. Hadir, Pak. Hadir. Putri Lestari. Junaidi. Hadir, Pak. Ini anaknya Pak Junaidi ya? Iya. Nah, namanya sama nih sama saya. Bapak atau apa nih? Bapak. Oh, Bapak. Ya cuma pakai I ya, kalau saya pakai E. Farizan Adriawan Zainal. Hadir, Pak. Mana Faizal? Faizal kerja apa di mana nih? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Iya. Tapi mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa tatap muka ya. Ini udah mulai kendor nih. Tapi kalau tatap muka saya repot juga nih karena ada di jam kerja saya nih. Oke, Azahra. Hadir, Pak. Arta Junita. Hadir, Pak. Mana Arta? Hadir. Azahira Salsabila. Hadir, Pak. Oke, ini tempat kerja ya, Zahira ya? Iya, Pak. Kelihatan latar belakangnya tuh ya. Di apotek apa di mana? Di klinik, Pak. Klinik. Kamu lulusan apa? SMF atau SMK? Iya, SMF, Pak. SMF mana? Isi, Pak. SMF apa udah SMK? SMK Farmasi. SMK Farmasi. Salsabila Wahyu Ningtyas. Hadir, Pak. Mana Salsabila? Oke, di rumah ya Salsabila. Iya. Ananda Maharani. Hadir, Bapak. Mana Ananda? Hadir, Bapak. Oke. Ini di rumah ya kelihatannya ya. Iya, Bapak. Mutiara Andini. Hadir, Pak. Ya, mana Mutiara? Rumahnya belum kelihatan. Hadir, Bapak. Oke. Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan. Siti Fatimah. Hadir, Pak. Oke, mana Siti Fatimah? Hadir, Pak. Ya, suaranya belum muncul. Oke. Ilmi. Hadir, Pak. Ilmi hadir ya. Hadir, Ilmi Aulia Rabbani. Oke, Anita Hayatun Nufus. Mana Anita? Nggak hadir ya? Kayaknya jaringannya deh, Pak. Soalnya tadi ada dia. Oh, ada ya deh jaringannya. Izin, Dimaafkan. Pak. Mbak Anita lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Iya. Deborah Erma Hadir, Pak. hadir. Oke. Oke. Saya simpan absennya. Oh, nggak mau lagi. Oke, hari ini masuk semua ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kuliah pertama hari ini cukup ya. Nanti kita masuk materi kedua, langsung bisa 2 bab kali ya. Karena untuk mengisi yang materi yang pertama, yang dulu belum masuk ya, ada tambahan materi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya offline ya.